Tidak semua warisan harus diterima. Ada yang terlihat biasa seperti cermin tua di sudut kamar. Tapi, apa jadinya kalau yang dipantulkan bukan hanya bayanganmu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama aku. Terima kasih udah mampir di channel ini ya. Oh iya, kalau kalian punya cerita horor langsung aja tulis di kolom komentar atau kirim cerita kalian di email aku ya. Kita lanjut yuk. Surabaya 1998. Berdasarkan kisah nyata. Pada awal 1998, keluarga Sutanto pindah ke rumah tua peninggalan kerabat jauh di kawasan Darmo, Surabaya. Rumah itu berdiri sejak zaman kolonial, 2 lantai dengan perabotan kuno yang masih lengkap. Mereka hanya berniat tinggal sementara sampai rumah baru mereka selesai direnovasi. Salah satu benda yang paling mencolok di rumah itu adalah sebuah cermin besar berbingkai kayu jati. Berdiri di kamar utama lantai 2. Cermin itu tidak bisa dipindahkan karena terlalu berat dan nyaris tertanam di lantai. Jangan dipindah, itu barang pusaka, kata tetangga sebelah yang ikut bantu bersih-bersih. Istri Pak Sutanto, Bulina, merasa tidak nyaman sejak pertama kali melihatnya. Katanya pantulan dalam cermin itu terlalu gelap, meski ruangannya terang. Setelah 3 malam tinggal di rumah itu, anak mereka, Reni, umur 17 tahun, mulai mengeluh. Ia merasa selalu terbangun tepat pukul 02 pagi dan mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal ia tidur di bawah. Saat naik untuk memastikan, ia mendapati tidak ada siapa-siapa. Namun yang aneh, setiap jam 2 pagi cermin di kamar utama berkabut dari dalam. Seperti ada napas yang menempel di balik permukaannya. Meskipun suhu ruangan biasa saja. Pada malam keempat, Reni mencoba merekam. Hasilnya menunjukkan sebuah bayangan wanita berdiri diam di belakangnya saat ia melihat cermin. Padahal Reni sedang sendirian. Merasa terganggu, Pak Sutanto memanggil 2 tukang untuk memindahkan cermin ke gudang. Tapi saat mereka mulai mengangkat cermin itu, salah satu tukang terjatuh dan kejang. Ia terus berteriak, banyak yang di dalam, jangan buka lagi. Ia pingsan selama 2 hari dan saat sadar tidak bisa mengingat kejadian tersebut. Saat tukang lainnya menolak kembali ke rumah, tersebut. Cermin itu akhirnya dibiarkan di tempatnya. Beberapa minggu kemudian, keluarga tersebut mengadakan syukuran kecil. Salah satu tamu mengambil foto di depan kamar utama. Saat foto dicetak, terlihat jelas ada sosok perempuan mengenakan kebaya hitam di dalam cermin, berdiri di belakang Pak Sutanto. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana saat foto diambil. Ketika foto ditunjukkan ke tetangga tua, ia pucat dan berkata, "Itu Mbak Karsi, dia pemilik lama rumah ini. Meninggal karena dibakar hidup-hidup pada zaman Belanda. Katanya tubuhnya dibakar di depan cermin itu, sebagai ritual penolakan tanah dirampas penjajah." Pada akhir bulan, keluarga Sutanto memutuskan pindah kembali ke rumah lama mereka. Malam terakhir,
Bulina sendirian mengemas barang saat ia mendengar ketukan dari dalam cermin. Bukan gema, bukan ilusi, tapi seperti kuku menggaruk kaca dari balik permukaan. Ia menoleh dan melihat bayangannya tersenyum. Padahal ia sendiri tidak sedang tersenyum. Mereka meninggalkan rumah itu keesokan harinya. Saat kembali beberapa minggu kemudian untuk mengambil sisa barang, cermin itu retak sendiri menjadi dua, tapi tidak hancur. Cermin itu kini disimpan di ruang bawah rumah kerabat mereka, ditutup kain putih dan diberi sesajen tiap malam Jumat Kliwon. Karena kata orang pintar, kalau kau pernah berdiri di hadapan cermin itu, sebagian dari jiwamu sudah ikut terpantul di dalam, dan yang di dalam belum tentu mau melepaskan. Spin-off. Ini cerita yang dulu kayaknya ya. Mbak Karsi, penunggu dari dalam cermin. Aku tak ingin menjadi legenda, aku hanya ingin pulang. Namaku Karsini, tapi mereka memanggilku Mbak Karsi. Dulu, aku tinggal di rumah itu bersama suamiku, Raden Hadiono, seorang priai yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Kami hidup dalam aturan dan diam-diam menyimpan kebencian pada penjajah, pada sesama yang berkhianat, dan pada rumah itu sendiri. Rumah itu warisan dari leluhur Hadiono. Setiap generasi menjaga satu benda pusaka. Cermin besar berbingkai kayu jati, bukan sembarang cermin. Dulu katanya digunakan untuk menyimpan jiwa dalam ritual perlindungan. Kalau tubuhmu dihancurkan, jiwamu bisa tetap tinggal di dalam pantulan. Begitu kata suamiku sambil tertawa dingin. Aku tak pernah tertawa. Pada suatu malam, prajurit Belanda datang. Mereka menuduh Hadiono membantu pemberontak dan menyimpan dokumen rahasia. Aku tahu itu benar, tapi Hadiono sudah kabur. Aku ditinggalkan disiksa, ditarik rambutku, dilempar ke kamar utama. Lalu mereka membakar tubuhku di depan cermin, agar rohku tidak bisa kemana-mana. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah menyatu dengan cermin itu bahkan sebelum mereka datang. Dagingku hangus, tapi jiwaku tetap memantau dari dalam kaca. Satu-satunya hal terakhir yang kulihat sebelum nyala api menyapu mataku adalah pantulan wajahku sendiri. Terakhir kalinya aku merasa hidup. Waktu tidak berarti di dalam cermin. Aku menyaksikan puluhan orang tinggal, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang hanya lewat. Tapi tak satu pun dari mereka melihatku seutuhnya. Mereka melihat bayangan, siluet, dan kabut. Aku hanya ingin satu, mengingatkan mereka tentang rumah ini, tentang apa yang pernah terjadi, tentang luka yang mereka warisi tanpa sadar. Jangan pindahkan aku, bisikku saat tukang menyentuh bingkai. Jangan abaikan aku, lirihku saat gadis kecil menutup wajah di balik selimut. Jangan tinggalkan aku sendiri lagi, jeritku saat mereka keluar malam terakhir itu. Tapi mereka semua takut, padahal aku tidak ingin menakut-nakuti. Ya kalau ditakut-takutin ya semua takut ya guys ya. Aku hanya ingin dikenang, didoakan, dilepaskan. Suatu malam, seorang perempuan entah siapa namanya berdiri diam di depanku. Ia tidak mundur, tidak menjerit, hanya memandangi pantulannya sendiri. Aku memberanikan diri. Terima kasih sudah melihatku, bukan hanya bayanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun aku merasa damai. Namun takdirku belum selesai.
Masih ada jejakku dalam cermin, masih ada jiwa-jiwa yang tertangkap karena berdiri terlalu lama menatapku. Jangan terlalu lama memandangi cermin tua yang tidak kau kenal, karena di dalamnya ada seseorang yang ingin bertukar tempat. Dan saat kau berkedip, mungkin yang kembali bukan dirimu lagi. Ini bagian 2 ya, yang tertukar, Reni 17 tahun. Aku masih melihat tubuhku, tapi aku bukan lagi yang ada di dalamnya. Namaku Reni Sutanto, dan malam itu aku berdiri terlalu lama di depan cermin tua di kamar utama. Entah kenapa, aku seperti terpaku. Mataku tak bisa lepas dari bayanganku sendiri. Tapi perlahan, aku mulai sadar sesuatu tak beres. Bayanganku tersenyum duluan, sebelum aku sempat tersenyum. Sejak saat itu, aku merasa aneh. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi aku mulai lupa hal-hal sederhana, nama teman, warna favoritku sendiri, bahkan suara ibuku. Aku merasa seperti penghuni baru di tubuh ini. Lalu mimpi-mimpi itu datang. Aku bermimpi berada dalam ruangan gelap dengan dinding kaca. Di balik kaca, aku melihat diriku sendiri, duduk menangis, mengetuk-ngetuk sisi dalam cermin. Ia menjadi tanpa suara. Dan setiap kali aku mendekat, dia menghilang. Aku mendadak bisa menari Jawa klasik, padahal sebelumnya tak pernah belajar. Aku mulai menyukai kopi pahit, padahal dulu aku tak tahan. Dan yang paling menakutkan, aku tahu nama-nama yang tak pernah ku dengar sebelumnya. Hadiono, Laras, Nyiki Nasih, dan semua itu terasa akrab. Suatu hari aku berdiri di depan cermin itu lagi, dan kali ini bayanganku tak bergerak bersamaan denganku. Dan dia berdiri lebih tegak, lebih tenang, dan lebih tua. Terima kasih Reni, bisiknya dari balik kaca. Kau sudah memberiku kesempatan keluar. Aku terdiam di, karena di dalam aku tahu aku bukan lagi Reni. Dan di dalam cermin itu Reni masih terjebak. Bukan cerminnya yang menyimpan, tapi niat kuat dari arwah yang belum selesai urusannya. Ini bagian kedua ya guys, yang berusaha melepaskan Mbah Joyo, orang pintar. Ini yang menangani Reni gitu. Mbah Joyo berkata, bukan cerminnya yang menyimpan, tapi niat kuat dari arwah yang belum selesai urusannya. Namaku Joyo Sastronegoro, biasa dipanggil Mbah Joyo. Aku didatangi keluarga Sutanto setelah Reni mulai bertingkah aneh, seperti bukan dirinya lagi. Aku langsung tahu, ini bukan kesurupan biasa, ini pertukaran jiwa. Dengan mantra Jawa kuno, aku mencoba membaca jejak batin yang tertinggal di cermin itu. Hasilnya mengerikan. 38 jiwa pernah memantul di situ. Tapi hanya satu yang tertinggal kuat. Karsini, wanita yang dibakar hidup-hidup karena pengkhianatan politik. Arwahnya tidak pernah diantar pulang. Jiwanya menolak pergi dan menumpang di pantulan setiap mata yang lemah. Dan Reni, dia bukan yang pertama, tapi dia yang paling cocok karena jiwanya rapuh dan mudah dijangkau. Aku bawa cermin itu ke halaman belakang, pasang pagar gaib dari 7 kain kafan bekas jenazah perempuan. Di sekelilingnya, kuletakkan bunga kantil, menyan, dan minyak kelapa dari 7 kelapa muda. Karsini, jika kau ingin dikenang, jangan rebut tubuh orang lain, pulanglah dengan layak. Di tengah pembacaan doa, kaca cermin bergetar sendiri. Udara mendingin dari dalam cermin. Terdengar suara ratapan dan tawa bersamaan. Lalu tubuh Reni kejang.
Saat ritual selesai, Reni jatuh pingsan. Saat ia sadar, ia menangis dan berkata, "Aku lihat diriku sendiri dari balik cermin." Tapi dia tak mau kembali. Kami tahu, jiwa Karsini telah lepas, tapi Reni tak sepenuhnya pulih. Kini cermin itu kusimpan sendiri, dibungkus 7 lapis kain putih, digorong dalam lemari besi, dan setiap malam Jumat Kliwon, aku duduk di depannya. Kadang ada yang menyentuh dari dalam. Jiwa bisa berpindah, tapi tidak semua jiwa ingin kembali. Beberapa terlalu lama di dalam, hingga mereka lupa mana tubuhnya sendiri, mana milik orang lain. Cermin itu masih ada, disimpan, dijaga, tapi tak pernah benar-benar ditinggalkan, karena sebagian jiwa yang pernah terperangkap di dalam masih mencari jalan untuk kembali. Dan mungkin saat kau menatap cermin malam ini, seseorang di dalam sedang menatap balik. Oke guys, ini sumber cerita orisinal oleh. Oh iya, terima kasih udah mampir ya guys. Ceritanya sampai di situ aja ya. Kalau kalian nemu cerita yang menarik, ngomong aja guys. Komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.